Oke, kita masuk ke materi minggu ketiga ya. Masuk ke materi minggu ketiga, di mana minggu lalu kita sudah membahas mengenai medan listrik eh, vektor. Kita sudah membahas mengenai jenis-jenis vektor dan bagaimana kita merubah vektor dari kartesian ke silinder, kartesian ke bola, dan juga sebaliknya. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang kedua, saya ingin membahas tugas minggu lalu terlebih dahulu ya. Saya lihat uh, dua-duanya sudah mengerjakan untuk tugas minggu lalu. Jadi ini kan kita bahas bersama-sama. Nah, untuk tugas pertama, kemarin ada 3 soal. Tugas pertama seperti ini. Diberikan vektor K adalah minus 10AX tambah 4AY minus 8AZ dan vektor L adalah 8AX tambah 7AY minus 2AZ. Tentukan unit vektor pada arah M, di mana M adalah sama dengan 2L min K. Nah, ini mudah ya. Sesuai pemahaman kita 2 minggu yang lalu, kalau operasi perkalian skalar kita kalikan dengan semua elemennya, lalu kita kurangi dengan elemen K, seperti itu. Sehingga bisa kita tuliskan 2 kali L adalah 2 kali 8 AX tambah 7 AY minus 2AZ dikurangi dengan K, di mana K adalah minus 10 AX tambah 4 AY minus 8 AZ, seperti itu ya. Nah, sehingga dari sini bisa kita kalikan saja 2 dengan semua elemen pada L, maka dia menjadi 16AX tambah 7AY minus 2AZ, seperti itu. Lalu dia dikurangi dengan min 10AX tambah 4AY minus 8AZ, seperti itu ya. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan 16 dikurangi min 10, maka di sini dia menjadi 26AX. Semua elemen yang sama kita jumlahkan dan kurangi. 16 min 10 karena sama-sama AX jadi 26AX. Lalu 7 tambah 4 adalah 11AY dan min 2 min 8. Jadi dia adalah plus 6. Oh, sorry, ini bukan 2, ini 4 ya. 2 kali 2 adalah 4, seperti itu. Maka di sini adalah min 4 plus 8, maka dia adalah plus 4 AZ, seperti itu. Nah, ketemulah vektor M. Nah, jangan lupa yang ditanyakan pada soal A adalah unit vektornya, seperti itu. Dengan kata lain, untuk mencari unit, ya, Maaf Pak, mau tahu Pak? ya, kenapa Mas? Yang 7 AY-nya itu juga nggak gitu. Oh iya ya, ini 7 14 ya. Ya, Nah, ini 14. Nah, seperti itu. Oke, thank you Mas. 14 min 4 berarti ini adalah 10 ya. 14 min 4 ini adalah 10. Seperti itu. 10 AY. Betul ya? Thank you Mas. Nah, artinya vektor M sendiri, unit vektor kita notasikan dengan menggunakan A kecil kan? A kecil M ya. Di mana unit vektor A kecil M adalah sama dengan vektor M dibagi dengan magnitudenya, seperti itu. Nah, sehingga tinggal kita tulis saja vektor M adalah sama dengan 26AX tambah 11AY tambah 4AZ. Ini kita kasih topi dibagi dengan akar dari 26 kuadrat tambah 10 kuadrat, ini 10 tadi, tambah 10 kuadrat tambah 4 kuadrat, seperti itu. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Ini tinggal dilanjutkan dengan menggunakan kalkulator, seperti itu, dapatlah hasilnya vektor A kecil M. Seperti itu ya, unit vektornya atau vektor satuannya. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk soal nomor B juga sama. Yang B, magnitud dari penjumlahan vektor seperti ini. Nah, misalkan kita tuliskan ya dalam bentuk suatu vektor random, vektor acak n, di mana n adalah nilainya 5x tambah L minus 3k. Seperti itu. Sudah, kita tulis saja 5ax tambah L
L-nya sendiri tadi di soal adalah 8AX tambah 7AY minus tambah 7 tambah 7AY. Kenapa ini nggak bisa dicoret-coret? Oke, kayaknya ada bug di sini. Tambah 7AY berapa? Minus 2AZ. Nah, kayak tadi ada sedikit bug, dia nggak bisa dicoret di situ. Minus 2AZ dikurangi dengan 3 dikalikan K. Nah, kita langsung saja 3 dikalikan K adalah 3 dikalikan min 10 adalah positif. Kenapa di sini nggak bisa coret-coret ya? Taruh. Kayaknya ada sesuatu. Nah, 3 dikalikan 10 adalah plus 10 AX, seperti itu kan ya. Lalu min 3 dikalikan 4 adalah min 12 AY. Lalu min 3 dikalikan min 8 adalah plus 24 AZ. Seperti itu. Maka kita peroleh hasilnya adalah 5 kali 5 tambah 8 adalah 13. 13 tambah 10 adalah 20. Oh, ini 10 kali 3, ini 30 ya. Sorry, ini 30. 5 tambah 8 adalah 13. 13 tambah 30 adalah 43 AX, seperti itu. Lalu 7 AY ditambah minus 12 AY, maka di sini adalah minus 5 AY. Dan ini adalah minus 2 tambah 24 adalah 22 AZ, seperti itu ya. Nah, tentukan magnitudnya. Nah, kalau diminta mencari magnitud, artinya yang kita cari adalah mutlak N-nya. Atau dia adalah sama dengan 43 kuadrat tambah min 5 kuadrat tambah 22 kuadrat. Seperti itu. Atau hasilnya kira-kira adalah akar 2358. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk yang C juga sama. Kita cari magnitud K dengan menggunakan cara yang sama. Kita peroleh magnitud K-nya adalah akar 180. Magnitud 2L-nya adalah akar 468. Dan yang terakhir dia dikalikan dengan K plus L, di mana K plus L-nya sendiri adalah sama dengan, kita jumlahkan K ditambah L, dia jadi min 10 tambah 8 adalah min 2AX, 4 tambah 7 adalah 11 AY, dan min 8 min 2 adalah min 10 AZ. Nah, ini tinggal kita kalikan aja semua. Ini kali berapa, ini kali akar 468 berapa, lalu dikalikan masing-masing elemen X, Y, Z-nya. Seperti itu ya. Nah, lalu untuk yang D. Untuk yang D sendiri, ntar saya tulis vektornya dulu biar enggak, atau saya zoom out sedikit. Dimana K adalah sama dengan min 10 AX tambah 4 AY min 8 AZ, dan L adalah sama dengan 8 AX tambah 7 AY minus 2 AZ. Berapakah K dot L dan K cross L? Nah, yang D artinya untuk mencari K dot L kita tinggal kalikan masing-masing elemennya. K dot produk menghasilkan besaran skalar, artinya kita kalikan saja min 10 dikalikan 8 AX dot AX tambah AY dot AY adalah 4 kali 7, dan yang terakhir adalah min 8 didotkan dengan min 2, seperti itu ya. Ini kali ini kali ini, dan ini kali ini, seperti itu. Maka hasil akhirnya adalah sama dengan min 80 tambah 28 tambah 16, atau kira-kira sekitar min 36. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah K cross L. Berapakah nilai K cross L-nya? Nah, K cross L tadi bisa kita selesaikan dengan menggunakan matriks.
di mana matriks tersebut adalah AX, AY, AZ untuk baris pertamanya. Lalu untuk baris keduanya kita masukin elemen pertama K, dia adalah min 10, 4, dan min 8. Lalu L-nya adalah 8, 7, dan minus 2. Seperti itu ya. Nah, sehingga untuk mencari determinannya, pertama kita kasih simbol di sini dulu, positif, negatif, positif. Selalu selang-seling ya. Plus, min plus, min plus, min plus, min plus, seperti itu. Nah, maka di sini dia menjadi, kita mulai dari AX dulu. AX dikalikan dengan 4 kali min 2 minus 7 kali min 8. Seperti itu ya. Lalu AY-nya di sini simbolnya jadi dia minus, dia jadi kebalik, min AY dikalikan dengan min 10 kali min 2 dikurangi dengan 8 kali min 8. Seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah AZ. AZ positif kembali, kita kalikan dengan min 10 kali 7 dikurangi dengan 8 kali 4. Seperti itu. Maka hasil akhirnya adalah sama dengan AX dikalikan min 8 min 5 plus 56. Seperti itu ya. Min 8 plus 56 dia akan menghasilkan nilai 48 AX. Seperti itu. Untuk AY-nya sendiri ini bebas, kalian bisa tulis AX-nya di depan atau AX-nya di belakang, sama aja. Karena ini hanya mensimbolkan arah. Seperti itu. Nah, 10 kali 2 adalah 20 ditambah 64. Berarti dia adalah AY dikalikan 84. Seperti itu ya. Yang terakhir adalah AZ. Dia adalah min 10 kali 7 adalah 70 min 28. Berarti dia adalah minus 70 ditambah 32, bukan 28, sorry, 32, berarti dia adalah minus 102 AZ. Seperti itu ya kira-kira ya. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ada yang membingungkan sampai sini? Sampai dengan nomor 1D? Pak. Ya. Yang AY itu dia kali silang juga gimana Pak? Ya, kali silang. Jadi kan aturannya gini Mas. Untuk yang AX yang kita kali silang, ini kali ini dikurangi ini kali ini gitu kan ya. Itu untuk yang AX. Untuk yang AY, karena AY-nya di tengah, yang dikali itu ini. Ini dikalikan ini gitu. Min 10 kali min 2 kan. Dikurangi ini kali ini. Nah, jadi min sebenarnya gini, min 8 kali min 8 kayak gitu. Seperti itu. Nah, Baik, Pak. Ya seperti itu ya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Two vector P dan Q have the same origin and are given by. Nah, P dan Q itu memiliki titik pusat yang sama, yaitu pada titik 0, 0, 0. Tentukan X dan Y sehingga dua vektor tersebut paralel satu sama lain. Nah, kuncinya adalah untuk dua vektor yang paralel satu sama lain, sesuai yang kita bahas pada video minggu lalu, adalah dengan menggunakan cross product, di mana P cross Q harus bernilai sama dengan 0. Ini sama seperti contoh soal yang minggu lalu ya. Salah satu contoh soal kita diminta mencari P dan Q juga kan, yang nilainya min 2V sama 2 kalau nggak salah, seperti itu. Nah, dengan metode yang sama, kalian bisa mendapatkan nilai X dan Y-nya adalah sama dengan 2, min 2, seperti itu. Ini saya skip aja ya mungkin, karena sama dengan contoh soal minggu lalu, seperti itu. Untuk yang A itu kira-kira jawabannya seperti ini. Nah, kita lanjut ke yang B. Nah, untuk yang B, ekspresikan P dalam koordinat kartesian. Berarti diminta kita mencari PXYZ, di mana PXYZ memiliki komponen PXAX tambah PYAY tambah PZAZ. Kayak gitu ya. Di mana PX di sini nilainya adalah sama dengan, di sini saya tulis rumus cepatnya.
kenapa sih nggak bisa ini sama sekali di sini ya? Di sini nggak bisa dicoret-coret sama sekali. Kayaknya harus saya minimize dulu semua. Ntar saya minimize dulu semua. Kayaknya ada sedikit bug. Nah, oke. Nah, ini adalah PX adalah sama dengan masih nggak bisa juga. Nggak apa-apa deh. Nah, PX di sini saya tulis rumus cepatnya, dia adalah pero cos V minus PV sin V, seperti itu ya. Dan PY bisa kita tuliskan di sini adalah sama dengan pero sin V di sini ditambah dengan aro AV cos V. Nah, seperti itu. Ya, jadi rumus cepat ini bisa selalu kalian gunakan ya, ketiga rumus ini. Nah, PZ-nya tidak berubah, dia nilainya sama, PZ. Nah, sekarang kita punya titik pusat 0, 0, 0, di mana titik pusat itu mengartikan nilai ρ-nya 0, V-nya 0, derajat, dan Z-nya 0. Nah, kalau pada deskripsi minggu lalu kita tidak membahas mengenai titik pusat, kita mencari sudut ρ-nya dengan menggunakan X, Y, Z kan, seperti itu kan. X, ρ, dan V, di mana sudut V itu adalah yang terbentuk antara X dengan ρ kan, seperti itu ya. Nah, tetapi kalau kita memiliki titik pusat di sini, itu pekerjaan menjadi lebih mudah. Karena kita tinggal masukin saja nilai V-nya adalah sama dengan sesuai pada titik pusatnya. Sehingga kalau kita mengasumsikan titik P adalah ini adalah P ρ-nya sendiri artinya nilainya 1 karena dari sini 1. PV-nya juga 1, di sini 1, dan PZ-nya adalah 3. Artinya tinggal kita masukin saja P ρ-nya adalah 1 dikalikan cos 0 dikurangi 1 dikalikan sin 0, seperti itu. Hasilnya otomatis bernilai 1, seperti itu ya. Karena sin 0 nilainya 0. Ini juga sama. 1 dikalikan sin 0 ditambah 1 dikalikan cos 0. Hasilnya juga pasti 1. PZ tidak berubah, maka dia nilainya tetap 3. Seperti itu. Dengan kata lain, kita bisa memperoleh nilai koordinat kartesian dari vektor P, X, Y, Z adalah sama dengan PX AX tambah PY AY tambah PZ AZ, maka dia adalah sama dengan 1 AX tambah 1 AY tambah 3 AZ. Kira-kira seperti itu ya. Nah, oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk soal nomor 2. Bisa dicoret-coret sama sekali. Oke. Soal nomor 2 ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ya. Kalau belum ada, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 juga sama saja. Mudah seperti itu. Bagaimana kita membuktikan untuk suatu vektor saling tegak lurus satu sama lain? Ortogonal itu maksudnya tegak lurus. Nah, untuk mengecek suatu vektor tegak lurus atau enggak, kita lakukan operasi dot product. K dot L harus bernilai 0. Lalu K dot M juga harus bernilai 0. Dan L dot M harus bernilai 0. Seperti itu. Dimana kita diminta mencari variabel Lx, Lz, dan My. Artinya kita cari yang paling mudah dulu. Yang paling mudah itu hanyalah komponen M yang ingin kita cari. Itu bisa kita peroleh dari produk K.M kan, seperti itu kan. Ya, K.M. Maka K.M adalah AX kali AX ada 5 kali 3 ditambah 2 dikalikan My ditambah 3 kali 1. Kayak gitu ya, hasilnya 0. Maka ini adalah 15 tambah 3 adalah 8. 2 My ditambah 18 sama dengan 0. Maka kita bisa dapat My-nya adalah minus 18 per 2. Itu sama dengan minus 9. Seperti itu ya. Nah, sudah dapat My-nya minus 9, tinggal kita selesaikan di sini. L.M maka dia menjadi 1 dikalikan 3. L.M ya, kita lihat. Kok 1 sih?
Sorry, bukan L. L-nya itu, Lx-nya itu Lx. Lx dikalikan dengan 3 tambah 2 dikalikan MY, MY-nya adalah min 9, tambah LZ dikalikan 1, nilainya adalah sama dengan 0. Ini LZ, maka nilainya di sini adalah sama dengan 3LX tambah LZ adalah sama dengan minus positif 18 kan, seperti itu ya. 2 kali minus 9 kan minus 19, minus 18, pindah ke ruas kanan jadi positif 18. Atau LZ adalah sama dengan 18 minus 3LX. Kita dapat persamaan pertama, seperti itu. Persamaan kedua bisa kita peroleh dari K dot L. K dot L menghasilkan nilai 5LX tambah 2 kali 2 tambah 3LZ adalah sama dengan 0 ya. Maka 5LX tambah 3LZ adalah sama dengan 4 ya. Minus 4, sorry, minusnya pindah ke sini jadi minus. Nah, kita substitusikan LZ ke dalam persamaan ini, maka hasilnya dia menjadi 5LX ditambah 3 dikalikan 18 min 3LX, seperti itu, sama dengan minus 4. Maka di sini dia menjadi 5LX tambah 54 minus 9LX sama dengan minus 4. Lalu dia menjadi 5 min 9 adalah min 4LX sama dengan min 4 min 54. LX adalah sama dengan min 58 dibagi dengan 4. Seperti itu. Min 58 dibagi dengan 4, maka hasilnya adalah sekitar 19,5. Seperti itu ya. 19,5. 14,5. Sorry. 14,5. Kita dapat nilai Lx, kita substitusikan ke sini, maka Lz adalah sama dengan 18 minus 3 kali 14,5. Maka dia menjadi hasilnya kira-kira minus 25,5. Seperti itu. Ketemulah Lx, Lz, dan MY-nya ini, nilai-nilai berikut ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai dengan di sini? Masih belum, Pak. Masih belum ya? Saya izin screenshot, Pak, yang nomor 2. Nanti saya kasih slide-nya, Mas. Oh, dikasih. Ya, ya. Di akhir perkuliahan saya kasih slide-nya. Nah, oke. Nah, kita sudah bahas soal nomor 1, 2, dan 3 ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi minggu ini. Kita lanjut ke materi sekarang. Nah, materi minggu ini kita membahas mengenai konsep dari medan listrik dan medan magnet beserta juga hukum-hukumnya. Hukum medan listrik dan medan magnet, seperti itu. Nah, selain itu juga kita akan mempelajari mengenai integral garis dan integral permukaan serta artifisis integral garis dan integral permukaan. Seperti itu ya. Nah, yang dimaksud dengan integral garis dan integral permukaan sama seperti integral-integral pada umumnya, hanya itu adalah fungsi dari integral vektor. Jadi yang kalian pelajari selama kalkulus itu adalah integral skalar. Nah, sekarang kita masuk integral garis dan integral permukaan untuk vektor. Tapi sebelum kita masuk ke integral itu, nah, pertama adalah sebuah muatan. Kita pelajari mengenai muatan listrik. Nah, kita tahu untuk suatu muatan listrik positif, maka arah medannya akan bergerak menjauhi dari muatan tersebut. Ini ditandai dengan tanda panah yang arahnya menjauhi muatan berwarna orange, seperti itu. Untuk dia positif, arahnya menjauh. Untuk dia negatif, arahnya dia mendekati muatan, seperti itu ya. Arah medannya mau mendekati muatan. Artinya apa sih? Artinya, kalau saya memiliki dua muatan yang bersebelahan dengan kutub yang berbeda, positif dan negatif, seakan-akan arah medannya itu saling tarik-menarik. Kenapa? Karena yang positif dia menjauhi, dia lari ke arah negatif, mendekati si negatif, seperti itu. Seakan-akan terlihat dia saling tarik-menarik, seperti
seperti itu. Akan tetapi kalau muatannya sama-sama positif, mereka saling menjauhi. Kalau sama-sama positif, saling menjauhi kan medan listriknya kan. Nah, seakan-akan dia arah medan listriknya itu saling tolak menolak karena yang satu menjauhi ke sana, yang satu menjauhi ke sana. Seperti itu. Terlihat seakan tolak menolak. Begitu juga kalau sama-sama negatif, yang satu ke sini, yang satu ke sini. Jadi kelihatan saling tarik-tarikan gitu. Seakan-akan mereka saling menolak juga. Seperti itu ya. Nah, sekarang seandainya tadi kita memiliki dua buah muatan yang bersebelahan, ini model dasarnya kita menggunakan muatan positif dua-duanya sama-sama positif. Maka kita asumsikan arah medannya itu adalah saling menjauhi atau saling tolak menolak. Nah, medan tersebut juga direpresentasikan dalam bentuk gaya. Jadi antara dua muatan yang sejenis, kutubnya sama-sama positif atau sama-sama negatif, arah gaya medannya itu menjauhi dari muatan tersebut atau saling tolak menolak. Ini dilihat dari arah tanda panah yang F12 dia ke arah kiri dan F21 dia ke arah kanan ya, seperti itu ya. F12 itu artinya adalah gaya yang dihasilkan di muatan 1 dihasilkan dipengaruhi oleh muatan 2, seperti itu. Jadi bacanya seperti itu. Gaya kalau F21 gaya yang dihasilkan di muatan 2 dipengaruhi oleh muatan 1. Seperti itu ya. Jadi dia dipengaruhi oleh muatan si 1 untuk F21. Yang duanya di awal ini adalah di titik mana, yang kedua di sini adalah dipengaruhi oleh siapa. Seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, misalkan kita mempelajari, kalian sudah memahami mungkin ya dari SMA rumus fisika yang umum ya. K dikalikan Q1 dikalikan Q2 dibagi dengan R kuadrat. Kan kayak gitu ya. Hukum gaya tolak menolak dan gaya tarik menarik antara dua muatan ya. Nah, sekarang kita lebih yang masuk ke yang lebih advance, di mana pada minggu pertama saya jelaskan, oh ternyata gaya itu adalah suatu besaran vektor. Artinya apa? Kalau dia besaran vektor, dia memiliki vektor satuan dong yang memiliki arah kan. Sehingga di sini saya tambahkan komponen vektor satuan, di mana vektor satuannya itu adalah AR. Seperti itu ya. Dengan kata lain, kita bisa memodelkan kalau misalkan R adalah sama dengan R2 minus R1 seperti itu, maka untuk vektor satuan AR di mana AR adalah sama dengan vektor R dibagi dengan magnitud R, maka dia adalah sama dengan R2 min R1 dibagi dengan magnitud dari R2 min R1. Seperti itu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, dan itu terjadi apabila pada titik F21. Seperti itu. F21 itu mengartikan vektor satuannya adalah vektor R2 dari titik pusat 0 dikurangi dengan vektor R1 dari titik pusat 0 juga. Artinya dia adalah nilai R ini. Seperti itu. Nah, untuk F12 kebalikannya. F12 adalah R1 dikurangi dengan R2. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang penting adalah kalau kita lihat untuk F12 ke arah kiri, F21 ke arah kanan, itu menggunakan asumsi muatannya sama-sama positif. Seperti itu. Bagaimana kalau salah satu muatannya bernilai negatif? Kalau salah satu muatan bernilai negatif, maka hasil perkaliannya akan menghasilkan nilai minus F12 kan. Nah, kenapa dia menghasilkan nilai minus F12? Karena di sini nanti nilainya salah satunya negatif. Negatif kali positif otomatis di sini akan jadi negatif gitu kan. Nah, sebagaimana saya jelaskan pada materi minggu pertama, kalau vektor A itu dia adalah ke arah kanan, maka kebalikannya yang ke arah kiri adalah vektor minus A. Seperti itu. Dengan kata lain, untuk suatu muatan yang Q1 atau Q2-nya salah satunya bernilai negatif atau berlawanan arah, berlawanan kutub, maka arah F12-nya akan ke arah
sini. Seperti itu. F12-nya akan ke arah sini. Ini untuk yang salah satunya bernilai positif atau negatif. Seperti itu. Ini juga sama. F21 terjadi kalau salah satunya bernilai negatif dan satunya lagi bernilai positif. Seperti itu ya. Kalau positif-positif, F12-nya ke kiri, F21-nya ke kanan. Kalau dua-duanya negatif, berarti negatif kali negatif adalah positif. F12 dan F21-nya arahnya tidak berubah. F12-nya ke kiri, F21-nya ke kanan. Seperti itu ya. Nah, yang belum saya jelaskan selanjutnya adalah K. K itu adalah konstanta Coulomb. Nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Nah, saya yakin ini udah hatam ya. Nilai K itu 9 kali 10 pangkat 9 itu dari mana? Itu diperoleh dari permitivitas di udara, yaitu adalah sebesar nilai K adalah sama dengan 1/4 V epsilon 0 dan epsilon 0-nya adalah 8,84 kali 10 pangkat min 12 farad per meter. Seperti itu ya. Nah, sekarang asumsi tadi kita memiliki gaya F12 dan F21 dengan arah seperti ini. Ini gambar yang sama dengan yang tadi. Nah, sekarang itu kan F itu kan adalah representasi gaya ya, gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kan. Sekarang bagaimana dengan arah medannya sendiri? Seperti itu. Arah medannya sendiri memiliki arah yang sama dengan arah gayanya. Medannya juga ke arah yang sama, E21 ke sini, E12 juga ke sini, seperti itu. Hanya saja besar medan E21 itu adalah F21 dibagi dengan muatan Q2. Besar gaya di sini dibagi dengan muatan di sini. Seperti itu. Ya, seperti itu. Sehingga dia menjadi yang awalnya kaki 1 Q2, karena dia dibagi dengan Q2, maka yang tersisa hanya kaki 1 saja. Seperti itu. Nah, dari persamaan berikut, kita bisa melihat kalau medan listrik pada titik observasi Q2 di sini, dia sama sekali tidak dipengaruhi oleh muatan di titik tersebut. Seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi ibaratnya untuk mencari medan listrik, muatannya awas dulu loh gitu, ibaratnya kayak gitu. Saya mau mengukur medan listrik di titik ini, tapi besarnya muatan di titik tersebut itu nggak diperhitungkan. Dia medan listrik di titik 2 ini hanya dipengaruhi oleh muatan pada titik Q1. Seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini kita membahas mengenai hubungan antara dua buah muatan. Bagaimana kalau muatannya sangat banyak? Lebih dari 2. Di sini contohnya pada titik observasi R di sini, kita memiliki banyak muatan, Q1, Q2, Q3 sampai dengan Qn. Nah, otomatis kita bisa memperhitungkan gaya yang terjadi pada masing-masing hubungan antar muatannya seperti ini. Q1 dengan Qr, maka gaya yang terjadi di sini adalah sama dengan FR1 kan, seperti itu kan. Ini adalah FR1. Lalu di sini adalah FR2. Di sini adalah FR3 dan di sini adalah, kalau kita ada jumlah n muatan, maka di sini adalah FRN. Seperti itu ya. Nah, karena di sini FR1, maka medan listrik yang terjadi juga di sini adalah ER1. Sini adalah ER2 dan seterusnya sampai di sini adalah ERN. Seperti itu kan. Nah, untuk mencari medan total dari R1, R2, R3 itu bisa kita peroleh dari E total adalah sama dengan E1 tambah E2 tambah E3 dan seterusnya, tergantung dari berapa banyak muatan di situ. Atau saya notasikan di sini adalah sampai dengan EN. Nah, selanjutnya kalian perlu biasakan juga hasil penjumlahan seperti ini dapat dinotasikan dalam fungsi matematis dalam bentuk sigma. I sama dengan 1 sampai dengan N E I. Nah, ini adalah notasi yang sama, artinya kita jumlahkan semua medan listrik dari E1, E2, E3 sampai dengan jumlah sebanyak N. Ya, kalau
N-nya itu ada 10, muatannya ada 10, maka E1, E2, E3, E4 dijumlahin semua sampai dengan E10. Seperti itu. Kalau jumlah muatannya ada 5, berarti E1 tambah E2 tambah E3 tambah E4 tambah E5. Seperti itu ya. Nah, misalkan kita asumsikan untuk suatu nilai E1 itu kita peroleh dari nilai K dikalikan Q1 dibagi dengan R1 kuadrat AR1 ya, seperti itu ya. Ya, seperti itu ya. Nah, artinya apa? Artinya, untuk mencari medan total, kita bisa menuliskan kalau K-nya adalah sama dengan 1/4 V dikalikan epsilon 0, maka rumus yang lain yang bisa kita tuliskan adalah menggunakan rumus ini, yaitu penjumlahan dari semua perkalian muatan di masing-masing titik Q1, Q2, Q3, Q4 dibagi dengan 4V kali epsilon 0 atau konstanta kolom dibagi dengan jarak antara dua titik tersebut, titik 1 sama R, titik 2 sama R, serta vektor satuan yang terjadi. Seperti itu ya. Nah, dengan begitu medan listrik total dengan begitu daya total dapat diperoleh dari besarnya medan listrik total dikalikan dengan muatan pada titik R, adalah muatan pada titik di sini QR. Seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada ya? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut lagi. Nah, jadi medan listrik total itu adalah kita jumlahkan semua hubungan antara medan listrik di titik observasi R dengan muatan yang ada di sekelilingnya. Seperti itu. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau ini muatannya adalah sebanyak N. N itu adalah bilangan bulat yang gampang dihitung. Kalau N-nya adalah 10, kita totalkan E1 tambah E2 tambah E3 sampai dengan E10. Tapi realitanya apa? Realitanya dalam satu penampang kabel misalkan ya, dalam satu penampang kabel jumlah muatannya itu ada banyak gitu loh. Nggak hanya 10 muatan, nggak hanya 100 muatan, nggak hanya 1000, tapi mungkin ada 10 pangkat 6. Misalkan 1 juta atau dalam satuan megakolom atau gigakolom 10 pangkat 9. Artinya apa? Untuk menghitung medan total, merepresentasikan medan total, kita jumlahkan semua medan sebanyak 1 juta buah, itu akan sangat sulit. Nah, oleh karena itu kita perlu merepresentasikannya dalam bentuk small segment, seperti itu. Atau dalam bentuk yang kita sebut sebagai rapat muatan atau charge density. Nah, rapat muatan itu ibaratnya sama seperti populasi. Seperti itu. Oke, kita bisa menghitung populasi dalam satu rumah tangga. Misalkan isinya 5 orang. 1 bapak, 1 ibu, dan 3 anak. Itu gampang kan ya? Nah, oke, kita hitung populasi dalam satu RT, itu masih gampang. Gimana kalau kita hitung populasi dalam satu negara? Itu akan sangat gempor. Ya bisa kita hitung satu persatu. Ada berapa kepala keluarga, lalu satu kepala keluarga ada berapa orang, kita kalikan seperti itu kan. Tapi itu kan kita lakukan konsensus yang sangat lama kan. Sensus penduduk bisa makan waktu 3 tahun seperti itu. Nah, bagaimana cara cepatnya? Cara cepatnya adalah kita tentukan, kita estimasi berapa kerapatan penduduknya, kerapatan muatannya. Kerapatan muatan itu sama seperti kepadatan penduduk. Ibaratnya kepadatan penduduk itu kalau kita tuliskan adalah berapa orang per kilometer ya, misalkan ya, berkilometer kuadrat, seperti itu ya. Kalau jumlahnya ada 10 kepala, 10 orang per 1 kilometer kuadrat, kalau kita memiliki area sebesar 1000 kilometer, berarti tinggal kita kalikan aja kan, 1000 kilometer kuadrat kita kalikan aja nih. Berarti dalam 1000 kilometer tersebut ada 10.000 orang. Seperti itu kan ya? Ya. Nah, ini juga sama. Artinya apa? Ketimbang kita hitung muatannya satu persatu, kita modelkan ada berapa muatan dalam satuan panjang, satuan permukaan, dan satuan luas gitu.
Apabila penampangnya berbentuk garis, maka dia rapat arusnya adalah rapat arus garis. Rapat arus garis itu satuannya adalah kolom per meter. Di sini lihat meternya itu pangkat 1, seperti itu. Sedangkan untuk rapat muatan permukaan itu dia satuannya kolom per meter kuadrat, karena permukaan adalah 2 dimensional. Seperti itu ya. Sedangkan rapat muatan volume dia adalah dalam satuan meter pangkat 3, karena dia 3 dimensional. Seperti itu. Nah, sehingga untuk mencari total dari muatan dalam satu area tersebut, kita tinggal kalikan rapat muatan dengan si elemen dimensinya. Kalau rapat muatan garis kita kalikan rapat muatan garis dengan elemen panjang DL. Kalau untuk mencari muatan dalam permukaan, kita kalikan rapat muatan permukaan dikalikan dengan elemen permukaan. Kalau rapat muatan volume kita kalikan, kalau total muatan dalam satu volume kita kalikan antara rapat muatan volume dengan elemen volumenya. Ini ibaratnya sama seperti tadi. Kalau jumlah rapat muatannya ada 10 orang per kilometer kuadrat, kalau areanya ada 1000 km kuadrat, berarti tinggal kita kalikan kan, 10 dikalikan 1000. Maka dalam 1000 km tersebut ada 10.000 orang. Seperti itu ya. Ibaratnya seperti itu. Karena kita nggak bisa hitung medan listrik satu persatu gitu. Ya, karena ya medan listrik itu ada dalam jutaan gitu kan, ibaratnya seperti itu. Nah, bagaimana kita menghitung medan listrik total apabila kita memiliki komponen rapat muatan? Medan listrik total dapat diperoleh dengan mengintegralkan rapat muatannya, kita integralkan, artinya elemen dq tersebut kita integralkan, lalu dikalikan dengan K, lalu dikalikan dengan vektor satuannya dan dibagi dengan jarak kuadrat. Seperti itu ya. Di mana elemen dq di sini yang akan diintegralkan berasal dari sini, tergantung dari rapat muatan yang digunakan. Apakah dia rapat muatan garis, rapat muatan volume, dan rapat muatan permukaan. Seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, biar nggak bingung, kita bahas contoh soal. Ya. Nah, saya cari dulu contoh soalnya. Nah, misalkan kita memiliki suatu muatan di titik Q1, dia adalah 10 pangkat min 9. Di titik sini, ini adalah Q1 nih. Di titik Q di atas, dia adalah 10 pangkat min 9. Tentukan medan listrik pada titik T di bawah sini dengan koordinat seperti ini. Nah, artinya apa? Untuk mencari medan listrik, kita bisa menggunakan persamaan yang tadi kan. E21 adalah sama dengan K dikalikan Q1 dibagi dengan R21 kuadrat dikalikan dengan A R21. Seperti itu kan. Artinya kita perlu mencari dulu R21 itu apa. Nah, R21 bisa kita peroleh dari R2 dikurangi dengan R1. Seperti itu ya. R2 dikurangi dengan R1. Nah, kita memiliki koordinat-koordinat seperti ini, di mana ini adalah koordinat R2 dan ini adalah koordinat R1. Tinggal kita kurangi aja, berarti dia adalah sama dengan 0,9. Nah, kalian lihat ini ya. Ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z. Ini juga sama, ini X, Y, dan Z. Maka R2-nya dikurangi R1 adalah 0,9 dikurangi dengan 0,5. Kita kalikan dengan AX. Seperti itu. Ya. Lalu ada juga elemen yang AY-nya. AY kita peroleh dari 1,2 dikurangi dengan min 1. Kita kalikan dengan AY. Seperti itu. Dan AZ juga sama, kita kalikan AZ dengan min 2,4 dikurangi dengan 2. Seperti itu. Maka hasil akhirnya adalah sama dengan 1,4 AX. Seperti itu. Ditambah dengan 2,2 AY. Ini oke benar. Dikurangi 4,4 AZ. Ya, kayak gitu ya
kira-kira hasilnya ya. Nah, sudah kita ketemu R21, kita bisa mencari nilai A21-nya. A21 kita peroleh dari AR21, kita peroleh dari, atau jangan di situ deh. Saya tulis di sini aja di bawah. A R21 kita peroleh dari R21 dibagi dengan magnitude R21. Seperti itu. Atau dia adalah sama dengan 1,4 AX tambah 22 AY minus 4,4 AZ. Nah, dibagi dengan magnitude R21. Magnitude R21 dapat kita peroleh dari magnitude R21 dapat kita peroleh dari akar dari, kita kuadratkan saja, 1,4 kuadrat tambah 2,2 ya, ini bukan 22 ya, ini 2,2 kuadrat ditambah dengan min 4,4 kuadrat, seperti itu. Atau hasilnya adalah sama dengan akar dari 26,16 atau sama dengan 5,12. Nah, maka dia di sini dibagi dengan 5,12. Seperti itu. Sehingga medan listrik E21 dapat kita peroleh dari, kita masukin persamaan ini, K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya pada soal dia adalah sama dengan 10 pangkat min 9 kolom. Dibagi dengan 5,12 kuadrat dikali dengan 1,4 AX tambah 2,2 AY minus 4,4 AZ dibagi dengan 5,12. Seperti itu. Nah, ini tinggal dihitung aja, ini bisa kita coret karena saling menghilangkan. Hasil akhirnya kalau kalian menggunakan kalkulator itu adalah sekitar 0,094 AX tambah 0,148 AY minus 0,296 AZ. Seperti itu ya kira-kira hasilnya. Nah, terjawablah soal yang A. Seperti itu. Nah, bagaimana soal yang B yang kedua? Yang ini, yang nomor 2. Asumsi terdapat muatan di titik T sebesar yang A 2 kali 10 pangkat min 9, yang B 2 min 4 kali 10 pangkat min 9. Nah, ini mudah. Kalau kita sudah dapat E21-nya, artinya kan gampang. Untuk mencari gayanya F21, ini saya kerjakan yang A ya. F21 adalah sama dengan E21 dikalikan dengan Q2 kan, seperti itu kan. Atau dia adalah sama dengan 0,094 AX tambah 0,148 AY minus 0,296 AZ dikalikan dengan Q2. Q2-nya itu adalah sama dengan Q2-nya itu adalah sama dengan 2 kali 10 pangkat min 9. 2 kali 10 pangkat min 9. Nah, ini tinggal kita kalikan saja, hasilnya adalah Newton. Seperti itu. Nah, untuk yang B juga sama. Untuk yang B, karena ini tinggal kita ubah saja, dia jadi min 4 kali 10 pangkat min 9. Seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Dari yang barusan? Tidak ada? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Kalau belum ada, kita lanjut ke representasi dari vektor. Nah, representasi dari vektor itu direpresentasikan dalam bentuk yang namanya flux. Seperti itu. Flux itu bahasa artinya adalah garis. Nah, kalau kita bicara mengenai bentuk skalar, kita tahu nilai 10 lebih besar dari 2. Nilai 100 lebih besar dari 5, kayak gitu kan.
Nah, bagaimana kita menggambarkan suatu vektor apakah dia nilainya besar atau kecil? Nah, besar kecilnya vektor itu bisa ditentukan dalam bentuk gambar menggunakan model flux ini. Di mana untuk flux yang bersifat rapat satu sama lain, maka nilai magnitud dari vektor tersebut akan sangat besar dibandingkan dengan untuk flux yang renggang seperti itu. Untuk flux yang renggang atau memiliki kerenggangan yang besar, maka magnitud dari vektor tersebut adalah lebih kecil seperti itu. Ibaratnya kalau saya punya gambar di sebelah kiri ini, daerah flux yang saya lingkarin ini kan rapat sekali ya. Itu lebih besar dibandingkan dengan flux yang ada di sebelah kiri seperti itu. Karena yang renggang nilai magnitudnya lebih kecil dibandingkan dengan yang padat atau yang lebih dekat gambar, yang lebih rapat gambar fluxnya seperti itu. Nah, pada medan listrik, flux listrik dimodelkan dengan menggunakan simbol D atau disebut sebagai rapat flux listrik, di mana rapat flux listrik adalah sama dengan permitivitas dikalikan dengan medan listriknya. Seperti itu ya. Untuk rapat flux magnet menggunakan simbol B, di mana B adalah sama dengan, saya lupa ya, integral BDL sama dengan HDL adalah sama dengan H dikalikan dengan mu 0. Seperti itu ya. Tapi ini saya lupa, mungkin salah. Antara H dikalikan dengan mu 0 atau H dibagi dengan mu 0. Seperti itu kira-kira ya. Nah, seperti itu. Di mana H sendiri adalah medan magnet. H itu dan E adalah medan. Dan counterpartnya itu B dan D itu adalah rapat flux. Seperti itu. Rapat flux listrik dan rapat flux magnet. Seperti itu ya. Nah, sekarang representasi dari suatu flux, kalau kita tahu flux adalah suatu garis, artinya kalau kita gambarkan suatu permukaan seperti ini adalah suatu permukaan. Nah, flux listrik itu adalah garis yang menembus permukaan tersebut. Dengan begitu kita bisa menghitung total fluxnya. Seperti itu. Total flux yang menembus suatu permukaan adalah sama dengan hasil integral dari rapat flux diintegralkan terhadap elemen permukaan tersebut. Di mana elemen permukaannya kita sebut sebagai ds. ds adalah elemen permukaan. Elemen permukaan. Maka total fluxnya dapat kita peroleh dari hasil integral D dikalikan ds untuk medan listrik, dan total flux magnet adalah integral B dikalikan dengan ds. Seperti itu ya. Nah, setelah kita mengetahui yang namanya flux, nah sekarang kita masuk ke dalam hukum medan magnet. Nah, hukum medan magnet itu di-cover dalam dua hukum. Yang pertama adalah Biot-Savart Law, yang kedua adalah gaya Lorentz. Nah, Biot-Savart Law menjelaskan hubungan antara arus dengan medan rapat flux magnet yang dihasilkan. Seperti itu. Nah, di mana rapat flux magnet yang dihasilkan nilainya bisa tergantung sama dengan mu 0. Mu 0 adalah permeabilitas. Permeabilitas itu adalah potensi suatu material dapat menghasilkan rapat flux magnet. Seperti itu. Kalau permitivitas adalah seberapa besar potensi suatu material dapat menghantarkan arus listrik. Seperti itu ya. Nah, permeabilitas itu seberapa besar dia dapat menghasilkan magnet, itu adalah mu 0. Semakin besar mu 0-nya artinya, semakin besar mu-nya artinya potensi dia menghasilkan medan magnet semakin besar. Medan magnet yang dihasilkan semakin besar, seperti itu. Nah, untuk rapat flux magnetis sendiri dia adalah sama dengan mu 0 dikalikan I. I itu adalah arus, seperti itu. Dikroskan terhadap R dibagi 4V R kuadrat, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa lihat ada persamaan cross product DL cross R.
di mana dl itu adalah elemen panjang dari si kawat. Misalkan saya memiliki suatu kawat berwarna kuning hitam ini dengan elemen panjang dl. Nah, maka dengan menggunakan aturan cross product yang saya jelaskan minggu lalu, cross product itu menggunakan kaidah tangan kanan, di mana 4 jari kita itu adalah bentuk arah crossnya. Seperti itu. Ini adalah jari kita 4. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat untuk DL cross R, itu arahnya jarinya itu dari DL ke arah R kan, seperti itu kan. Nah, untuk arah seperti itu, kalau kalian perhatikan tangan saya, jempol saya itu menghadap ke kalian. Seperti itu ya. Jadi kayak gini. Nah, jempolnya itu seperti ini. Nah, artinya apa? Untuk bentuk seperti ini, untuk DL cross R, maka medan magnetnya itu bergerak menjauhi kalian. Seperti itu. Arahnya ke sana. Nah, ini disimbolkan dengan bentuk tanda panah. Dengan bentuk arrow atau panah. Nah, kalau kita lihat bentuk seperti ini, bentuknya kan silang ya. Artinya kita melihat pantat si panahnya gitu. Kita melihat pantat si panahnya seakan-akan ada tanda X di sini. Seperti itu kan. Ini titik observasi kita. Seperti itu. Saya kasih alis biar kelihatan mata. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Simbol X ini mengartikan medan magnet itu ke arah sana, menjauhi kalian. Seperti itu. Arahnya itu ke arah sana, menjauhi kalian. Seperti itu ya. Lurus ke arah depan kalian. Seperti itu. Nah, akan tetapi kalau saya memodelkan R-nya ada di titik sebelah sini, dengan menggunakan kaidah tangan kanan juga, kita bisa memperoleh arah medan magnetnya itu ternyata kebalikannya, mendekati kalian. Simbol titik ini mengartikan dia adalah ujung dari tanda panah. Bentuknya seperti poin, seperti itu. Ini mengartikan arah panahnya itu seperti ini. Nah, seperti itu. Artinya apa? Nah, ternyata dengan suatu arus penampang kawat seperti ini, medan magnetnya itu berputar mengelilingi si kawat. Ternyata seperti itu. Jadi medan magnetnya itu berbentuk cincin memutari si kawat dengan arah, kalau kalian lihat arahnya seperti ini ya. Arahnya seperti ini. Dengan asumsi kawatnya itu ke arah sana. Arusnya mengalir ke arah sana. Seperti itu. Nah, dari notasi persamaan ini kita bisa lihat karena dia di sini dibagi dengan R kuadrat, artinya apa? Semakin jauh jarak R-nya terhadap penampang kawat, maka medan magnet yang dihasilkan akan semakin kecil. Seperti itu. Karena dia dibagi dengan R kuadrat. Semakin besar R-nya, maka pembaginya akan semakin besar. Otomatis B-nya akan semakin kecil. Seperti itu. Kalau saya gambarkan dalam bentuk flux, artinya gini. Di sini itu akan sangat rapat sekali. Di sini rapat sekali. Seperti itu. Tapi semakin jauh dia semakin renggang. Semakin jauh dia semakin renggang. Nah, jadi kira-kira gambarnya seperti itulah. Dia semakin lemah. Semakin lemah, semakin menjauhi kawat, dia semakin lemah. Semakin dekat dengan kawat, rapat fluksnya itu semakin rapat. Seperti itu, semakin besar magnitudenya. Nah, yang terakhir adalah gaya Lorentz. Nah, pada gaya Lorentz, di mana tadi kita membahas mengenai gaya listrik, F adalah sama dengan E dibagi dengan Q, maka gaya Lorentz adalah gaya yang dihasilkan oleh medan magnet atau rapat flux magnet. Seperti itu. Besar gaya Lorentz adalah sama dengan Q dikalikan V dikroskan terhadap B. Nah, ini mengartikan kalau besar gaya tersebut itu tegak lurus dari vektor V dan B. Di mana V adalah kecepatan dari muatannya. Jadi misalkan tadi seperti ini, kalau penampang kawatnya arah V-nya itu ke arah sana, B-nya itu ke arah sana, misalkan dengan vektor seperti ini. Nah, maka arah gaya Lorentz-nya itu adalah tegak lurus antara dua vektor V dengan B ini. Seperti itu. Itu adalah arah gaya Lorentz-nya. Seperti itu ya. Nah, dengan mengasumsikan tadi besar gaya listrik adalah sama dengan Q dikalikan E, atau E adalah sama dengan F dibagi Q, maka gaya total yang bisa kita hitung adalah gaya listrik ditambah dengan gaya
magnet, yaitu adalah Q dikalikan E untuk gaya listriknya. Ini adalah gaya listrik. Dan QV cross B adalah gaya magnet atau gaya Lorentz-nya. Gaya Lorentz adalah gaya magnet. Seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke? Oke, sampai sini ada yang ditanyain nggak? Ini sebenarnya pemahaman kalian aja ya. Jadi sebenarnya untuk contoh soal gaya-gaya ini, gaya Coulombs, gaya Lorentz, hukum Biot-Savart, sebenarnya lebih ke arah pemahaman kalian aja gitu. Jadi contoh soalnya itu biasanya berupa pilihan ganda untuk gaya-gaya seperti ini. Seperti itu. Tidak terlalu banyak hitungan sebenarnya. Hanya menjelaskan kemana arahnya, misalkan gaya Lorentz. Oh, ternyata gaya Lorentz tegak lurus antara arah arus dengan si medan magnetnya, seperti itu. Ya, itu pemahaman lah, konsep menurut saya. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai dengan gaya-gaya ini, gaya Lorentz? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada kita lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua membahas integral garis dan integral permukaan atau integral vektor. Nah, ini adalah pengantar dari topik elektromagnetik sebenarnya. Topik elektromagnetik nanti kita akan membahas mengenai persamaan Maxwell atau Maxwell equation. Maxwell equation. Dan kita tahu persamaan Maxwell equation nanti akan memiliki integral garis dan integral permukaan. Seperti itu. Konsep Maxwell equation itu adalah menggunakan konsep integral garis dan integral permukaan. Sehingga kita perlu memahami dua konsep integral vektor berikut. Seperti itu. Dua vektor ini. Nah, sekarang kita masuk yang pertama. Apa yang dimaksud dengan integral garis? Integral garis merepresentasikan panjang dari suatu garis. Seperti itu. Artinya apa? Kalau saya memiliki bentuk integral dari A sampai B untuk elemen ALDL, di mana A sampai B adalah berupa suatu garis seperti ini, maka integral garis merepresentasikan seberapa panjang garis A sampai B tersebut. Itu dengan membagi garis tersebut menjadi elemen kecil yang kita sebut sebagai DL. Di sini ada DL1, DL2, DL3 dan seterusnya sampai dengan DLN yang jumlahnya sangat banyak. Lalu kita jumlahkan semua. Itu kan mengartikan adalah panjang dari elemen garis tersebut kan. Seperti itu kan. Nah, sebagai contoh, misalkan saya memiliki suatu garis berbentuk melengkung seperempat lingkaran seperti ini. Berapakah hasil integral garisnya? Oh, ternyata hasil integral garisnya itu adalah berupa keliling dari lingkaran dibagi dengan 4. Seperti itu. Itu adalah integral garis. Misalkan saya memiliki titik seperti ini, 1 ke 0 berarti ini adalah jari-jarinya 1, 0 ke 1 jari-jarinya juga 1. Artinya apa? Artinya kelilingnya kan adalah sama dengan V dikalikan 2R kan. Seperti itu kan. V dikalikan dengan 2 dikalikan jari-jarinya. Seperti itu. Di mana R-nya adalah 1, maka kelilingnya adalah sama dengan 2V kan. Seperti itu kan. Nah, karena lingkaran ini hanya seperempat lingkaran, artinya keliling perlu kita bagi dengan 4. 2V dibagi dengan 4, maka integral garisnya adalah V per 2. Seperti itu. Itu adalah arti fisis dari integral garis pada dasarnya. Nah, tapi hitung-hitungannya tidak sesederhana itu dong. Seperti itu. Karena ini memodelkan suatu garis berbentuk lingkaran yang mudah kita hitung. Kenyataannya, garis yang digunakan untuk medan listrik dan medan magnet itu lintasannya bisa berbagai bentuk. Seperti itu. Nah, notasi dari integral garis kita modelkan dalam bentuk integral ADL. Dia adalah integral dari elemen vektor AX kita integralkan terhadap DX, ditambah integral AY DY, ditambah integral AZ DZ dengan batasnya X1 X2, Y1 Y2 dan Z1 Z2. Seperti itu. Untuk integral garis silinder kita menggunakan persamaan ini, di mana kita tahu elemen
garis elemen panjang untuk silinder kan pada materi minggu pertama yang sempat saya singgung, kita akan kembali lagi ke slide ini. Itu adalah persamaan ini. D rho A rho tambah rho dV AV tambah DZ AZ. Kenapa di sini ada rho? Karena kita tahu elemen V itu bukan elemen panjang, tetapi dia adalah elemen sudut. Sehingga untuk memperoleh elemen panjangnya perlu kita kalikan dengan panjang elemen, di mana dalam sisi koordinat silinder, elemen panjang pada sudut V adalah jari-jari alasnya atau rho-nya, seperti itu. Untuk elemen panjang koordinat bola, maka dia adalah dRAR tambah RD theta A theta dan R sin theta dV, seperti itu ya. Sehingga integral garisnya bisa kita peroleh dalam persamaan seperti ini. ADR tambah A theta RD theta tambah AV R sin theta dV. Ini sengaja saya buat merah agar kalian nggak kelupaan. Kalau koordinat kartesian kan gampang, AX kali DX, AY kali DY, AZ kali DZ, seperti itu. Tapi jangan sampai koordinat silinder juga kalian melakukan hal yang sama, A rho D rho, AV DV, AZ DZ, seperti itu. Nah, itu hampir benar, kecuali kalau kita tambahkan rho di sini, itu baru benar. AV rho dV itu baru yang benar, seperti itu. Makanya saya sengaja kasih warna merah di sini biar kalian nggak miss. Kalau ada elemen berwarna merah ini penting, seperti itu. Ini juga sama, nggak main kita integralkan aja ARDR, A theta, D theta, AV dV seperti itu. Karena pada D theta itu adalah elemen sudut, maka perlu kita kalikan dengan R. dV juga adalah elemen sudut, kita kalikan dengan R sin theta, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, karena ini udah kebanyakan rumus, saya kasih contoh soal aja. Gimana cara pakai rumusnya? Seperti ini. Tentukan integral garis pada vektor y ax min x ay yang berputar mengikuti suatu lintasan pada bidang xy mengikuti parabola y sama dengan x kuadrat dan x sama dengan y sama dengan x plus 2. Oke, berarti ada dua persamaan. Pertama adalah y sama dengan x kuadrat. Kita gambarkan terlebih dahulu. Y sama dengan x kuadrat itu persamaannya seperti apa sih? Nah, saya gunakan warna merah, warna biru deh. Nah, y sama dengan x kuadrat, kalau saya gambarkan dalam bentuk tabel seperti ini adalah x, ini adalah y. Dimulai dari titik min 1 sampai dengan 2, berarti kita mapping x-nya adalah min 1. Min 1, 0, 1, 2. Oke, kebanyakan ini nggak kepake. Seperti itu. Kita masukin persamaan y sama dengan x kuadrat, maka kita peroleh y-nya adalah sama dengan 1 ya. Seperti itu ya. Min 1 kuadrat adalah 1, lalu ini 0, ini 1, 2 kuadrat adalah 4. Seperti itu. Nah, artinya persamaan y sama dengan x kuadrat nanti akan berbentuk suatu garis seperti ini. Dari min 1 ke 1, lalu ke 0,0, lalu ke 1,1, lalu ke sini kan 2,4. Min 1,1 ini 1,1. Seperti itu ya. Kira-kira garisnya itu yang berwarna biru. Nah, setelah itu kita lihat lagi warna apa ya yang enak? Warna hijau. Nah, setelah itu kalau kita lihat, setelah dia ke titik 2,4, dia kembali lagi menggunakan garis lurus y sama dengan x plus 2. Seperti itu. Kita gambar lagi persamaan y sama dengan x plus 2. Saya gambar dalam bentuk tabel. Seperti ini. Ini x, ini y. Maka ini adalah min 1, 0, 1, 2. Maka min 1 plus 2 adalah 1. 0 plus 2 adalah 2. 1 plus 2 adalah 3.
2 plus 2 adalah 4. Kita mapping lagi dari 2,4. Oh, saya kebalik. Harusnya karena garis Y sama dengan X2. Jadi yang pertama itu tanda panahnya ke sini. Lintasan pertama itu kan dari titik A ke B ya. Berarti mulainya dia dari sini ke bawah terus ke atas kan. Artinya untuk lintasan yang kedua dia dimulai dari titik 2. 2, 1, 0, min 1. Seperti itu. Artinya ini adalah sama dengan 2 plus 2, 4. Ini jadi 3, ini 2, ini 1. Nah, dari bentuk titik-titik ini, kalau kita gambarkan di peta ini, maka kita bisa memperoleh, oh ternyata dia berupa garis lurus kembali ke titik A. Sorry, gambarnya agak melengkung. Ya. Oke, kita perbaiki. Jadi bentuknya itu adalah seperti ini. Kira-kira begini lebih bagus ya. Nah, ini adalah Y sama dengan X plus 2. Seperti itu ya. Nah, setelah kita ketemu gambarnya, artinya kita selesaikan dalam persamaan integral. Di mana kita tuliskan di sini vektor A adalah sama dengan Y AX min X AY, berarti AX-nya adalah Y, AY-nya adalah sama dengan min X. Kayak gitu kan ya? Ya, seperti itu ya. Dan AZ-nya adalah sama dengan 0. Seperti itu. Nah, dengan kata lain, integral garis bisa kita peroleh dari, untuk elemen Kartesian bisa kita tulis integral garisnya adalah AX dx dengan batas X1 X2 ditambah integral AY dy dengan batas Y1 Y2, dan selanjutnya adalah tambah dengan integral AZ dz dz1 z2. Seperti itu kan. Nah, AZ dz-nya tuh lupa kenapa saya tulis. Ini nilainya 0 karena AZ-nya adalah sama dengan 0. Di sini kita ubah dia menjadi AX-nya adalah Y integral X1 X2 Y dx ditambah integral dari X1 X2 nya kita masukin aja ya. Integral. Nah, batas X1 X2 nya dia adalah dari titik A ke B. Berarti dia dari min 1 sampai dengan 2. Kayak gitu kan. Min 1 sampai dengan 2. Dari sini ke sini. Seperti itu ya. Min 1 sampai dengan 2, AY-nya, AX-nya adalah Y dx. Seperti itu. Dan selanjutnya dia adalah, di sini simbolnya dia adalah minus X kan. AY adalah minus X. Artinya di sini dia jadi minus integral X dy. Dengan batas Y-nya adalah dari 1 sampai dengan 4. Seperti itu. Nah, sekarang kok bisa integral Y dx dan yang ingin kita integralkan X tapi yang ada Y. Di ini juga sama, integral X dy. Kita integralkan X terhadap Y. Seperti itu. Nah, ini nggak bisa kita selesaikan langsung, tetapi dengan, nah, pada persamaan pertama lintasan A ke B kita memiliki persamaan Y sama dengan X kuadrat. Ya, seperti itu ya. Maka di sini saya tuliskan Y adalah sama dengan X kuadrat. Dengan kata lain, X bisa kita tuliskan dalam bentuk plus minus akar Y kan. Seperti itu ya. Kuadratnya kita pindahkan ke Y. Nah, dari sini kita bisa lihat, ternyata ada dua tipe Y. Pertama adalah tipe Y positif. Positif akar Y itu terjadi pada titik Y dari 0 sampai dengan 4. Ya. Dari 0 sampai dengan 4 nilai Y akan selalu positif. Seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sedangkan di sini dia menjadi minus akar Y itu terjadi pada saat dari titik yang X-nya negatif. Dari titik 1 kurang dari Y kurang dari 0. Seperti itu ya. Dari titik 0 sampai dengan 1. Dengan begitu, ini bisa kita substitusi min 1 sampai 2.
Y ini kita ubah jadi ini, X kuadrat. Maka dia menjadi X kuadrat dx. Seperti itu. Nah, di sisi lain, untuk X kita bisa bagi menjadi dua fungsi. Yang pertama adalah integral dari 1 sampai 0. Nah, kenapa kita bagi menjadi dua? Karena kita lihat arah tanda panahnya beda. Yang pertama arah tanda panahnya ke bawah, yang kedua arah tanda panahnya ke atas. Seperti itu. Berarti ada dua fungsi. Yang arah tanda panah ke bawah itu adalah dari 1 sampai 0. Dia nilainya adalah minus akar Y, atau di sini adalah minus Y pangkat setengah dy. Lalu di sini yang kedua adalah tambah integral dari 0 sampai dengan 4 Y pangkat setengah dy. Seperti itu kan ya. Nah, setelah ini baru kita selesaikan integralnya. Integral X kuadrat dia menjadi per 3 X pangkat 3 dx. Dengan batas min 1 sampai dengan 2. Seperti itu ya. Lalu ini dia menjadi minus kesini dia jadi positif. Integral Y pangkat setengah dia menjadi 2 per 3 Y pangkat 3. Dengan batas 1 sampai dengan 0. Seperti itu ya. Ini juga sama, dia minus kali positif dia jadi negatif. Dia menjadi minus 2 per 3 Y pangkat 3 dengan batas 0 sampai dengan 4. Ya, seperti itu ya. Nah, kita masukin aja nilai-nilainya, maka dia menjadi sepertiga dikalikan 2 pangkat 3 dia jadi 8 per 3. Ops, ini udah nggak perlu ada dy lagi, salah. dy-nya saya hapus. Nah, lalu di sini dia menjadi minus min 1 pangkat 3 min 1 per 3, maka dia menjadi positif 1 per 3. Positif 1 per 3. Lalu di sini dia menjadi 0. Ini kurung pertama, kurung kedua 0 minus 2 per 3. Lalu kurung ketiga dia menjadi minus 2 per 3 dikalikan 4 pangkat 3. Seperti itu. Ntar kayaknya ada yang salah. Oh, pantesan salah. Ini bukan Y pangkat 3, tapi dia adalah Y 3 per 2 ya. Seperti itu ya. Nah, karena Y pangkat setengah itu kan diintegralin jadi 3 per 2. Jadi bukan 3 pangkat 3. Seperti itu. Nah, ini berarti dia menjadi min 2 per 3 dikalikan Y 4 pangkat 3 per 2 itu adalah 8. Berarti ini adalah jadi 16 per 3. Lalu di sini minus 0. Seperti itu ya. Nah, sehingga kita bisa memperoleh hasil akhirnya adalah sama dengan sebentar saya cari dulu. 8 tambah 1 adalah 9 per 3. Lalu dikurangi min 2 per 3 adalah min 7. Min 7 min 16 adalah sama dengan min 9 per 3. Atau sama dengan minus 3. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Apakah sudah selesai sampai di sini? Jawabannya adalah belum. Jawabannya adalah belum. Kenapa belum? Kenapa belum? Karena kita baru membahas mengenai satu garis saja, yaitu dari titik A ke B atau garis berwarna biru. Kita belum menyelesaikan integral garis untuk Y sama dengan X plus 2. Nah, sehingga untuk Y sama dengan X plus 2, kita bisa memperoleh dari integral ADL, di mana tadi integral ADL adalah integral Y dx dikurangi dengan integral X dy kan, seperti itu kan. Nah, kalian harus hati-hati pada batas integralnya, di mana kalau batas integral Y sama dengan X kuadrat adalah min 1 sampai 2 dan 1 sampai dengan 4, kalau batas integral yang kedua untuk Y sama dengan X plus 2, untuk X-nya itu batasnya dari sini ke sini, 2 ke min 1. Untuk X-nya, Y-nya dia dari 4 ke 1. Seperti itu ya. Berarti batasnya di sini kita balik. Dia dari 2 ke min 1 dan dari 4 ke 1. Seperti itu. Dan ini lebih mudah daripada yang tadi. Simple saja, Y sama dengan X plus 2, maka X adalah sama dengan Y min 2. Kita substitusikan ke sini. Karena pada gambar yang berwarna hijau, arahnya cuma satu, dia ke arah bawah. Pada gambar yang biru, dia arahnya dua. Yang pertama ke bawah, yang kedua ke atas. Seperti itu. Nah, ini tinggal kita selesaikan.
Artinya, dia adalah sama dengan integral 2 sampai dengan min 1, y-nya adalah x plus 2 dx, lalu ini dia menjadi integral minus integral integral minus integral 4 sampai 1 y min 2 dy. Seperti itu. Atau dia menjadi setengah x kuadrat tambah 2x dengan batas 2 sampai dengan min 1 dikurangi dengan setengah y kuadrat minus 2y dengan batas 4 sampai dengan 1. Seperti itu. Nah, kalau kalian selesaikan hasil integral ini, maka kalian akan memperoleh nilainya sama dengan minus 6. Tinggal dimasukin aja nilai x-nya min 1 sama 2 dan y-nya 1 sampai dengan 4. Seperti itu ya. Nah, barulah setelah ini kita jumlahkan. Karena integral ini kembali dari titik A ke B lalu dari B ke A lagi, maka integral total ADL-nya adalah sama dengan tadi hasil pertamanya min 3, hasil keduanya min 6. Maka hasilnya adalah min 9. Seperti itu ya. Min 3 min 6 adalah sama dengan min 9. Min 3 dari sini, integral yang y sama dengan x kuadrat, dan yang kedua adalah min 6 dari sini. X sama dengan plus 2. Y sama dengan x plus 2. Ya, seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Masih belum ada, Pak. Sebelum ada ya? Sebelum ada atau udah nggak ngikutin gitu? Oke. Masih belum ada. Gak apa-apa kalau kalian gak ngikutin, nanti saya supply dalam bentuk video, jadi kalian bisa mengulang lagi pembahasan saya yang misalkan kalian gak paham gitu ya. Nah, untuk contoh soal ini sebenarnya saya ambil dari buku Iskandar, halaman 45 sampai 55 sampai 60 seperti itu. Nah, ini nanti akan bisa saya kasih linknya untuk kalian download seperti itu ya. Nah, contoh soal nomor 2 ini, contoh soal nomor 2 menurut saya nggak akan keluar pada saat. Jadi kemungkinan besar UTS kalian itu dalam bentuk pilihan ganda seperti itu. Jadi saya nggak yakin contoh serumit soal nomor 2 ini keluar. Toh pengerjaannya kan sama aja dengan soal nomor yang pertama. Seperti itu ya. Nah, jadi ini saya skip aja. Nah, sekarang kita membahas mengenai medan konservatif. Nah, kalau kita bicara mengenai medan konservatif, misalkan tadi saya memiliki gambar seperti ini. Nah, ternyata hasil integralnya tidak sama dengan 0 kan. Tadi hasil integral persamaan gambar tadi adalah sama dengan min 6, min 3 atau min 9. Hasilnya tidak sama dengan 0. Nah, medan konservatif itu terjadi pada saat hasil integral tertutupnya adalah sama dengan 0. Maka dia disebut sebagai medan konservatif. Nah, integral tertutup itu memiliki simbol lingkaran di tengah. Artinya, dia adalah bermula dari titik A dan akan kembali ke titik A lagi, atau berbentuk suatu lintasan yang tertutup. Itu kita sebut sebagai lintasan tertutup, integral lintasan tertutup, seperti itu. Nah, karena dari contoh soal pertama tadi, dia nilainya adalah min 9, nah maka dia bukanlah medan konservatif. Medan konservatif terjadi pada saat hasil integral tertutupnya bernilai 0. Seperti itu ya. Saya rasa ini mudah, dan kita masuk ke materi yang terakhir mengenai integral permukaan. Nah, integral permukaan lebih mudah dibandingkan dengan integral garis. Nah, apakah yang dimaksud dengan integral permukaan? Kalau integral garis itu merepresentasikan panjang suatu garis, integral permukaan tadi merepresentasikan mengenai seberapa banyak fluks yang menembus permukaan tersebut. Seperti itu. Nah, elemen pertama kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan permukaan. Nah, elemen permukaan itu memiliki suatu elemen yang kita sebut sebagai elemen permukaan, di mana elemen permukaan itu dinotasikan dalam bentuk ds. Dan elemen permukaan ds selalu tegak lurus terhadap bidang permukaannya. Misalkan bidang permukaan ini tiduran seperti ini, bidang datar,
maka elemen ds itu adalah yang tegak lurus ke atas atau ke bawah. Seperti itu ya. ds itu yang ke atas dan ke bawah. Nah, dengan begitu, ini mungkin sudah saya sampaikan di minggu pertama. Untuk elemen permukaan koordinat itu ada 3. Nah, untuk koordinat kartesian, ada elemen permukaan AX, AY, dan AZ. Untuk silinder juga sama, ada elemen permukaan ARO, AV, dan AZ. Untuk koordinat bola juga sama, ada elemen permukaan AR, AV, dan Aθ. Seperti itu ya. Dan elemen permukaan kita bisa mengikuti tabel di sini, yaitu tinggal kita kalikan masing-masing elemen dx, dy, dx, dz, dan dy, dz-nya, seperti itu. Atau masing-masing elemen panjangnya, seperti itu ya. Nah, besar hasil integral elemen permukaan, notasinya bisa kita tuliskan dalam bentuk integral f ds, seperti ini. Di mana elemen permukaan, karena dia memiliki 2 elemen d, dx, dy, dy, dz misalkan, maka dia merupakan integral ganda. Seperti itu. Integral ganda ya, seperti itu ya. Nah, contohnya pada slide yang sebelumnya kita bahas ini, rapat flux listrik D dan B yang menembus suatu permukaan yang kita sebut sebagai ds, maka kita bisa menghitung total fluxnya. Kita bisa menghitung total fluxnya berdasarkan integral dari rapat flux yang menembus permukaan ds, kita integralkan terhadap elemen ds-nya. Seperti itu. Ya. Nah, biar nggak bingung, saya langsung kasih contoh soal. Misalkan saya memiliki suatu bidang permukaan tertutup seperti berbentuk kubus ini. Kubus ini kan memiliki 6 permukaan ya. Pertama, permukaan ke kanan dan ke kiri, permukaan ke bawah dan ke atas, serta permukaan ke depan dan permukaan ke belakang. Seperti itu kan ya. Jadi ada 6 permukaan kubus. Nah, sekarang kita memiliki suatu vektor B, flux listrik berbentuk B. B adalah sama dengan X plus 2AX tambah 1 min 3Y AY tambah 2 Z AZ. Kita diminta mengevaluasi total flux magnet yang keluar. Nah, kuncinya ini ya, yang perlu kalian pahami. Kuncinya adalah out of the box, yang artinya dia berusaha keluar dari dalam box. Seperti itu. Artinya dia flux magnetnya itu berada di dalam dan dia menembus keluar dari masing-masing 6 bidang tersebut. Seperti itu. Dan kubus ini memiliki jari-jari 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Seperti itu. Nah, dengan kata lain, total magnetic flux, saya tulis di sini aja. Total magnetic flux itu adalah penjumlahan dari masing-masing integral flux yang menembus 6 bidang. Artinya nanti akan ada 6 integral. Yang pertama adalah integral untuk B, kita kalikan dengan elemen ds. Kita pilih salah satu dulu ya. Yang pertama adalah bidang yang ke bawah. Bidang yang ke bawah itu adalah AB, EF. AB, EF menghadap ke bawah. Berarti ds AB, EF. Seperti itu ya. Integral ganda. Lalu yang kedua adalah integral ganda untuk B, ds. Karena tadi kita bahas yang ke bawah, sekarang kita bahas yang ke atas. Yang ke atas itu adalah CDGH. Seperti itu. CDGH atau CGDH sama aja. Lalu yang ketiga adalah integral BDS yang ke arah mana dulu? Kanan ya, yang kita coba ke arah kanan. Yang ke kanan itu adalah bidang BCFG. Maka di sini saya tulis BCFG, seperti itu. Nah, yang keempat adalah integral B dikalikan DS. Yang ke arah kiri adalah AEDH atau ADEH. Seperti itu ya. Nah, baru 4, masih ada sisa 2 lagi, berarti yang ke-5 dan ke-6 adalah integral BDS. Yang ke arah sumbu X negatif adalah ABCD, dan yang ke arah sumbu X positif adalah BDS EFGH.
Seperti itu. Nah, artinya kita perlu menghitung masing-masing integral ke 6 permukaan ini. Kayak gitu. Nah, gimana caranya? Nah, saya kasih contoh soal 1 ya. Yang ABEF. Kita coba selesaikan integral ABEF. Integral B dikalikan ds ABEF. Nah, kita amati dulu bidang ABEF. ABEF itu yang mana? Yang ini. Ini adalah ABEF nih, yang menghadap ke bawah. Dan kita tahu medan magnetnya, flux magnetnya tadi berusaha menembus out of the box. Artinya dari dalam menuju ke luar kan. Kalau kita modelkan dari dalam menuju keluar, berarti arah permukaan ds-nya itu bernilai negatif. Seperti itu. Karena dia arahnya ke bawah, ke arah sumbu negatif AZ. Ya kan? Seperti itu ya. Ke arah sumbu negatif AZ. Nah, elemen permukaan gimana cara mencarinya? Nah, untuk elemen permukaan arisiran berwarna kuning ini kita tahu ini adalah elemen dx karena dia ke arah sumbu x, seperti itu. Dan ini adalah elemen dy karena dia ke arah sumbu y kan. Maka elemen dsABEF adalah sama dengan minus dx dy az, seperti itu. Ini untuk yang ABEF. Nah, bagaimana dengan CDGH? Nah, CDGH artinya kebalikannya, dia menghadap ke atas. Dengan kata lain, kalau elemen panjangnya sama, dia dx dan dy, berarti dia pembedanya dengan ABEF hanyalah dia positif dx dy az. Seperti itu ya. Cara menghitungnya kayak gitu ya. Jadi elemen panjang ini adalah dx, ini adalah dy, maka dx dy dikalikan dengan az. Ke arah bawah, maka dia negatif. Seperti itu. Maka BDSABEF, vektor B-nya saya tulis dulu, saya zoom out biar saya bisa baca. B-nya adalah sama dengan X plus 2, integralnya ketinggalan. Integral X plus 2 AX, X plus 2 AX tambah 1 min 3Y AY tambah 2Z AZ, seperti itu. Kita kalikan dengan elemen DSABEF. DSABEF itu adalah sama dengan DX DY AZ. Seperti itu. Dan jangan lupa kita kasih simbol minus di belakangnya karena di sini minus. Seperti itu ya. Nah, sudah. Nah, ini adalah perkalian dot product. Oh iya, jangan lupa batas integralnya sendiri karena dia berbentuk kubus dengan panjang 0 sampai 1, maka batas integralnya adalah dari 0 sampai 1 dan 0 sampai 1. Seperti itu. Nah, ini adalah perkalian dot product. Artinya kita tahu AX.AZ adalah sama dengan 0. AY.AZ adalah sama dengan 0. Yang tersisa adalah AZ.AZ adalah sama dengan 1. Maka yang tersisa dari sini adalah integral 0 sampai 1, 0 sampai 1 minus. Yang tersisa adalah AZ.AZ. Berarti dia adalah 2Z dikalikan dengan dx dy. Seperti itu ya. Nah, sekarang sama seperti tadi, kita integralkan xy fungsi z. Seperti itu. Nah, untuk metode integral permukaan, kita perlu mengidentifikasi ABEF itu adalah pada bidang XY kan. Nah, dia terletak pada sumbu Z sama dengan 0. Benar nggak? ABEF itu kan terletak pada bidang datar ya, di mana titik Z-nya adalah sama dengan 0. Artinya, Z ini bisa kita substitusikan dengan nilai Z sama dengan 0. Seperti itu. Maka dia menghasilkan integral 0 dx dy otomatis nilainya sama dengan 0. Seperti itu. Maka ABEF kita dapat nilainya adalah sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah,
Biar nggak bingung, saya kasih contoh satu lagi yang BCFG. BCFG. Nah, bagaimana dengan integral BCFG? Integral B ds BC FG. Nah, ini sama. Kita integralkan 0 sampai 1 dan 0 sampai 1. Lalu fungsi B-nya adalah X plus 2AX tambah 1 min 3Y AY tambah 2Z AZ. Kita integralkan terhadap elemen BDS BCFG. Nah, BCFG itu adalah yang menghadap ke, saya arsir berwarna biru ya, yang menghadap ke arah sebelah kanan kan. Karena si muatan yang menembus dari dalam keluar, maka BCFG itu dia yang ke arah kanan, seperti itu. Nah, dari sini bisa kita lihat ds BCFG adalah sama dengan elemen panjang BCFG itu dipengaruhi oleh, di sini adalah dx, di sini adalah dz, dan dia menghadap ke kanan. Dengan kata lain, elemen permukaannya adalah dx, dz, ay, seperti itu kan. Nah, artinya untuk yang satunya lagi selain BCFG, yaitu adalah ADEH, maka dia adalah nilainya minus dx, dz, AY. Kita pakai yang BCFG-nya. Kita pakai integral BCFG. Tadi dia adalah dx, dy, dx, dz, AY ya, sorry ya. Nah, artinya AX sama AZ bisa kita eliminasi karena yang kita perlukan hanya komponen AY.AY aja kan. Sehingga hasilnya adalah integral dari 0 sampai 1, 0 sampai 1, 1 min 3Y dikalikan dx dz, seperti itu. Nah, karena yang mau kita integralkan adalah x dengan z, maka y-nya bisa kita eliminasi. Bagaimana cara mengeliminasi y? Kita lihat bidang BCFG itu terletak pada titik y sama dengan 1 kan. Karena panjang kubusnya kan adalah 1. Berarti dari titik 0 ke sini itu nilainya 1, seperti itu. Y-nya adalah sama dengan 1, maka kita bisa substitusikan Y-nya adalah sama dengan 1. Hasil akhirnya adalah sama dengan integral dari 0 sampai 1. 0 sampai 1, 1 min 3 dx dz, maka dia akan menjadi min 2 dikalikan x dengan batas x 0 sampai 1 dan dikalikan z dengan batas 0 sampai 1 gitu kan. Hasilnya adalah minus 2. Seperti itu. Maka integral ds BCFG adalah sama dengan min 2. Seperti itu ya. Nah, dengan cara yang sama kalian bisa mendapatkan nilai integral sisanya itu adalah sama dengan, ini saya langsung aja ya. Kalian bisa dengan cara yang sama kalian lakukan perhitungan kembali untuk 4 permukaan yang lain. CDGH itu adalah sama dengan 2. ADEH itu adalah sama dengan min 1. ABCD itu adalah sama dengan min 2. EFGH itu adalah sama dengan 3. Seperti itu. Kalau kita jumlahkan keseluruhannya, maka totalnya adalah sama dengan 0. Ya, seperti itu ya. Kira-kira hasilnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh medan konservatif. Seperti itu. Dia pada permukaan tertutup, dia medan yang menembusnya adalah bernilai 0. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Ada yang membingungkan nggak? Hujan nih di luar. Ada yang membingungkan sampai sini? Bagian integralnya saya agak bingung, Pak. Yang bagian integralnya itu, Pak. Yang mana? Yang ini? Ini? Ini bukan?
Nggak kelihatan di sini, Pak. Ah, nggak kelihatan. Di saya nggak kelihatan. Slide-nya nggak kelihatan. Nggak, tadi yang integral yang bagian atas, Pak. Yang ini bukan. Ya, yang itu, Pak. Yang Yang ini ABEF. ABEF. Iya, Pak. Nah, ini yang mana Mas? Integral ini maksudnya. Integral ini kan dia integral 2z dx dy ya, seperti itu ya. Nah, kita lihat permukaan ABEF itu dia terletak pada titik z sama dengan 0 gitu. Ya artinya kita substitusikan aja z-nya, dia jadi z sama dengan 0. Maka dia adalah integral 0. Ya integral 0 otomatis hasil akhirnya adalah sama dengan 0, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Itu bukan yang ditanyain. Lihat, iya, Pak. Lihatnya itu berarti dari yang kubusnya itu gitu. Ya, dilihat dari kubusnya, Mas. Oh, Ini ABEF ini kan yang berwarna kuning ya. iya. Ya, ABEF ini kan yang berwarna kuning. Dia terletak di sini kan, di Z sama dengan 0 kan? Benar gak? Seperti itu kan? Iya. Nah, dia terletak di Z sama dengan 0. Maka kita substitusikan di sini Z-nya adalah sama dengan 0. Seperti itu. Oke. Nah, untuk mencari elemen DSABEF-nya, DSABEF tadi kita lihat DSABEF itu kan menembus dari dalam keluar ke arah bawah kan ya. Seperti itu ya. Maka untuk DSABEF sendiri dia menembus ke bawah, otomatis dia nilainya minus. Seperti itu. Dan kalau kita lihat daerah yang saya arsir berwarna kuning, ini ada elemen DX, elemen panjangnya karena dia ke arah sumbu X, dan ini ada ke arah sumbu Y adalah elemen DY. Maka kita kalikan saja, elemen permukaannya adalah DX, DY, AZ. Seperti itu. Dia bernilai minus karena dia ke arah bawah. Seperti itu. Jadi kita kalikan sama seperti cara menghitung permukaan alas. Cara menghitung permukaan kubus kan adalah X dikalikan Y kan, untuk alas yang bagian bawah kan. Nah, maka integralnya adalah dx dikalikan dy, seperti itu. Simbol positif atau negatif itu dilihat dari ke arah mana tanda panahnya. Karena pada soal dia menembus dari dalam ke arah luar, otomatis kalau dari dalam ke arah luar ke bawah, ya otomatis dia arah tanda panahnya ke bawah kan. Kalau arah tanda panahnya ke bawah berarti simbolnya dia negatif, seperti itu. Maka DSABEF di sini dia jadi dx dy az, negatifnya saya taruh di depan sini. Seperti itu. Ini negatif. Nah, kalau kita integralkan langsung semuanya dan kita substitusikan z-nya adalah sama dengan 0, maka otomatis kita dapat nilainya adalah sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kenapa z-nya perlu disubstitusikan? Kenapa? Karena kita integralkan terhadap dx dan dy. Kalau kalian lihat polanya ya pada dua contoh yang saya kasih, Z ini saya substitusikan karena saya ubah jadi 0 karena kita integralkan dx sama dy gitu. Kita nggak integralkan Z. Nah, pada contoh dual yang di bawah, y ini saya ubah menjadi 1. Kenapa? Karena kita integralnya x dengan z saja, bukan integral y. Seperti itu. Jadi, variabel yang tidak diintegralkan itu kita substitusikan nilainya tergantung pada titik mana si permukaan tersebut berada. Kalau ABEF dia berada di permukaan Z sama dengan 0, maka dia menghadap di titik Z-nya kita ubah jadi 0. Kalau BCFG dia di titik Y sama dengan 1, maka Y-nya kita ubah menjadi 1. Seperti itu. Nanti sama. ADEH juga kita ubah Y-nya menjadi 0 karena dia pada titik Y sama dengan 0. Seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu ya Mas ya. Bingung nggak? Baik. Maksudnya itu bukan yang ditanyain. Iya, Pak. Oke ya. Nah, oke. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup saya, Pak. Cukup ya. Nah, kalau cukup, nah ini ada tugas. Tugas yang untuk minggu ini, deadline-nya itu sama seperti kelas lain ya. Saya ngajar di TT08 dan TT07. Deadline-nya itu 13 Maret jam 23.59. Seperti itu. Ini dikerjakan di LMS ya. Seperti itu dikerjakan di LMS. Oke. Soalnya ini ada dua. Ini soal pertama, ini soal yang kedua.
Yang ini adalah konsep medan listrik. Yang ini adalah konsep integral. Integral permukaan. Seperti itu. Seperti itu kira-kira. Ini adalah integral permukaan. Oke ya. Nah, untuk soal nomor 2, integral permukaannya ini berbentuk silinder. Artinya cuma ada 3 permukaan yang perlu kalian hitung. Yang pertama adalah permukaan ke atas. Yang kedua adalah permukaan ke bawah. Dan yang ketiga adalah permukaan si selimut silindernya. Nah, saya rasa lebih mudah dibandingkan dengan ini karena dia menghitung 6 permukaan. Seperti itu ya. Oke ya. Oke, tidak ada lagi yang ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kalau cukup saya rasa cukup sekian juga untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Nextnya kita mulai jam 1:30 ya, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Ya, Kita baik, mulai Pak. 1:30, jangan lupa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum.